Saya operator saja. Oke, baik ya. Oke, jadi semuanya betul setuju. Jadi nanti saya mulai saja. Ini semua sudah hadir ya? Atau masih menunggu Mbak Hanif? Saya lewat chat aja ya. Boleh, bisa langsung dimulai, Prof. Oke, boleh. Oke, makasih. Selamat pagi semuanya. Jadi pada hari ini kuliah perdana ya bagi saya yang sudah cukup lama tidak memberikan kuliah. Jadi saya mencoba untuk mengambil berbagai materi lama dan ada beberapa tambahan. Jadi untuk topik pada pagi hari ini saya akan memberikan materi kuliah untuk pediatri. Jadi mudah-mudahan nanti bisa disimak dengan baik dan saya akan share screen. Jadi untuk topik ya untuk pagi hari ini kita dengan tema pediatri, kemudian nanti minggu depan kita baru akan membahas tentang patologi kebuntingan. Jadi ada dua topik yang akan kita bahas dan hari ini kita mulai dengan pediatri. Nah untuk sebentar saya chat. Ya. Kalau ada apa-apa nanti kami di chat aja. Ini chatnya. Oke. Jadi kita mulai ya bahwa untuk pediatri ini memang ilmu yang untuk mempelajari perawatan dari kelahiran sampai masa sebelum puber ya. Jadi kita bicara tentang ilmu pada pediatri. Banyak referensi yang bisa didapatkan melalui materi ini, tetapi saya mengambil buku referensi. Jadi ada current therapy, enterogenology, ada veterinary obstetric and genital diseases, ada handbook obsesi veteriner. Nah, handbook obsesi veteriner ini memang mayoritas terkait dengan kelahiran normal dan juga tentang distokia dan penanganannya, dan juga perawatan postpartum. Yang keempat bukunya adalah reproduksi dan obsesi veteriner. Ini di edisi 9. Jadi dua buku terakhir sudah saya terjemahkan ya. Mungkin masih banyak yang belum sempurna tapi sudah dicetak, sudah diterbitkan oleh Gajah Mada University Press untuk yang dua terakhir. Jadi kalau yang handbook, namanya handbook itu adalah buku yang handy ya, yang bisa dibaca lebih mudah dan dipahami. Karena namanya handbook adalah buku pedoman, buku pengalaman lapangan yang ditulis oleh Pak Jackson dan ini mudah dipahami ya bagaimana problem-problem dari kelahiran normal sampai kalau terjadi distokia. Nah, yang buku Obstetric and Reproduction Veteriner yang ditulis oleh Knox dan kawan-kawan ini jauh lebih sulit untuk dipahami karena tulisannya begitu detail dan juga hampir 1000 halaman ya buku ini, sehingga pada saat saya menerjemahkan mendapatkan hak dari Elsevier, hak cipta untuk menerjemahkan, maka cukup lama, tidak perfect tapi alhamdulillah terbit di dalam 2 jilid ya. Jadi ini bisa dipakai untuk bahan bacaan. Oke, kita mulai ya. Jadi pediatri ini bentar.
adalah ilmu tadi ya untuk perawatan anak ya dari lahir sampai nanti menjelang puber. Kalau kita lihat definisi bahwa kelahiran normal itu berarti normal ya, normal paturisi. Jadi di bab sebelumnya saya kira sudah diberikan materi tentang kelahiran normal, tahap-tahapannya dan bagaimana prosesnya. Ya, ini yang namanya normal tentu tidak perlu bantuan. Tapi begitu nanti ada tanda-tanda distokia, maka induk tersebut harus segera ditangani ya dengan cepat agar bisa menyelamatkan induk dan anaknya. Pada pet animal ya itu sering terjadi dan penanganannya kalau terjadi distokia mudah karena langsung diatasi dengan sesar ya, operasi sesar. Pada sapi praktek untuk sesar sudah dilakukan cukup lama dan keberhasilannya juga sangat tinggi untuk melahirkan, untuk menyelamatkan antara induk dan anak. Tetapi mayoritas karena di lapangan umumnya terjadinya distokia pada sapi, maka dokter hewan dengan peralatan yang ada ya datang ya dengan tarik paksa, dengan manipulasi, dengan reposisi ya itu dilakukan. Nah untuk hewan yang champion ya untuk khususnya untuk yang pet animal ini juga harus dilindungi ya agar kedua induk dan anaknya selamat ya, tidak ada jejas ataupun misalnya kalau yang full blood misalnya ya domba, kambing ataupun sapi yang rasnya besar, jadi pada saat penanganan distokia itu juga tidak boleh sampai melukai saluran peranakan. Nah, perawatan induk pasca kelahiran ini pada sapi juga harus dilihat 24 jam plasentanya sudah keluar atau belum. Ya, pada saat plasenta disingkirkan, ini juga harus segera disingkirkan yang agar tidak dimakan oleh induk. Nah, sifat-sifat induk yang tidak baik itu juga terjadi pada semua ya hewan ruminans ataupun non ruminans. Misalnya pada babi ada induk yang membunuh atau memakan anaknya. Pada domba, kambing, induk yang tidak punya rasa motherhood-nya itu kurang. Sehingga kalau anaknya mendekat diselentak, ditendang, dan bahkan tidak mau kalau menyusui. Nah ini sifat-sifat induk yang kurang baik. Nah ini tentu ada beberapa hal ya bisa dilakukan terapi, yaitu dengan cara perlakuan terhadap induk yang mau melahirkan ya, jadi atau induk yang akan melahirkan, sehingga pada saat melahirkan itu kalau itu kelahiran normal maka anak itu harus segera didekatkan kepada induk ya agar induk menjilati ya lendir yang ada. Kalau nanti induk sudah menjilati ya itu nanti ke depan berikutnya induk itu mau menyusui dan mengenal anaknya ya. Tapi kalau kita salah di dalam perawatan misalnya pada domba yang sering terjadi itu juga tidak segera ditangani ya, sehingga induk merasa asing dengan anaknya, kemudian tidak mau menyusui, atau bahkan yang lebih berat lagi induk tidak mengeluarkan air susu. Nah ini yang menyebabkan kematian cempe pada kambing, pada domba itu tinggi sekali. Nah ini juga perlu pengalaman ya bagaimana melakukan perawatan sedini mungkin. Pada sapi dan kuda yang muda itu juga karena baru pertama beranak ya itu juga sering risih dengan anaknya yang baru dilahirkan ya, kadang menyepak, kadang ini. Nah ini harus ditangani. Artinya semua hewan pada saat menjelang kelahiran itu harus ditungguin ya. Jadi kalau ada kesalahan ataupun ada gangguan, apakah itu distokia, itu segera bisa ditangani. Ya, kemudian anaknya itu juga harus kalau kelahiran normal segera dibantu ya, didekatkan kepada induknya
induk diajari ya untuk mengenal anaknya, kemudian juga diajari untuk menyusui. Nah, pada domba dan kambing itu juga sering kejadian nggak mau menyusui, akhirnya harus dilatih oleh pemilik atau dokter hewan ataupun siapa, yaitu induk diikat ya supaya anak bisa menyusui sampai nanti dilepas setelah yakin bahwa anaknya itu pertama mendapatkan kolostrum, yang kedua anak mau menyusu dan induk mau menyusui. Itu yang terpenting karena itu nanti akan menentukan kehidupan anak berikutnya ya, artinya di umur-umur berikutnya. Kalau susu induk dari induk itu bagus, maka anaknya pasti sehat dan cepat tumbuhnya. Tetapi kalau kurang dan bahkan selama 3 bulan misalnya sebelum masa sapih itu hanya diberi susu tambahan, maka bisa terjadi akan stunting. Ya, banyak anak domba, kambing yang stunting karena tidak mendapatkan susu yang sesuai dengan takarannya. Atau bahkan karena induk tidak mau menyusui. Nah, ini saya kira akan menjadi PR para peternak, para dokter hewan, agar pada saat hewan itu mau melahirkan itu harus ditungguin, diamati, sehingga nanti bisa terselamatkan keduanya. Pada hewan, karena udema pada ambing induk, ini juga akan menyebabkan tidak mau menyusui anaknya, karena sakit. Ya, misalnya ada juga kasus mastitis ataupun yang lain. Terus kalau pada saat lahir, ya, kalau kondisi kandangnya bersih, ya, itu mungkin tali pusatnya dibiarkan mengering sendiri, tidak masalah. Ya. Tapi kebanyakan peternak kita itu kondisi kandangnya itu kotor sekali, ya. Bahkan jarang dibersihkan, ya. Tidak seperti di peternakan-peternakan besar tiap hari disemprot air, tapi kalau di peternak rakyat itu kadang-kadang ya dia tidur sama sapi dengan letongnya, ya, jadi menjadi satu. Bahkan kalau kita lihat sapi-sapi peternak itu di pantatnya itu penuh dengan feses, ya, yang sudah mengering, ya, di tempolnya, ya. Jadi ini juga kalau kotor, ya, begitu lahir maka pedet diambil, di disinfektan di tali pusatnya, ya, supaya tidak terjadi infeksi. Kemudian berikutnya, nah, perawatan lanjutan anak pasca kelahiran. Jadi kalau pada kuda, ini harus segera, hampir semua sih, harus dibersihkan moncongnya. Nah, kemudian juga gerakan untuk respirasi, membantu respirasi. Nah, istilahnya resusurisasi, ya. Jadi kalau misalnya anak kuda atau anak sapi atau anak domba kambing kesulitan, maka harus diangkat, kemudian diayun-ayunkan, dan hidung, mulut dibersihkan sehingga langsung bisa bernafas. Jadi itu cara-cara yang harus dilakukan. Jadi umumnya kalau pada sapi, kalau misalnya kita menangani distokia, ya, kemudian anaknya kita tarik paksa, maka segera dibersihkan moncongnya, kemudian diayun dengan kepala di bawah agar nanti segera bisa bernafas. Jadi atau upayakan bahwa kepala dan kaki depan lebih rendah, ya. Jadi kalau tadi kita sarankan untuk diangkat kaki belakangnya, dan kaki depan dan kakinya diangkat ataupun dengan posisi miring, ya, kepala dan kaki depannya lebih rendah sehingga mudah untuk melakukan pernafasan. Kemudian juga cara yang lain selain tadi dibersihkan, ya, dimiringkan, kemudian diangkat, itu juga digosok dengan kain di dadanya. Kepala digeleng-gelengkan, lubang hidung diusap, ya, 1-2 kali, ya. Sehingga itu nanti akan cepat membantu anaknya bisa bertahan hidup, ya, artinya bisa bernafas, bisa beraktivitas, dan bisa menyusu ke induknya. Bisa juga dengan bau-bauan yang merangsang atau injeksi adrenalin, ya.
ini jarang dilakukan injeksi, tetapi menghilangkan lendir di hidung dan mulut itu yang paling umum, dan menggerakkan kepala maupun memposisikan kepala dan kaki depan lebih bawah itu jauh lebih sering dilakukan dalam praktek baik. Kalau untuk anjing dan kucing sebagai pet animal ini masukkan ke air hangat dan dingin bergantian ya, tapi ini jarang juga dilakukan praktek ini. Umumnya untuk anjing dan kucing cukup dilap dan digoyang sudah bisa recovery ya dari tadi pasca lahir yang mungkin anaknya lebih dari satu. Nah, bagaimana dengan induknya? Jadi induk ini menentukan sekali pasca kelahiran itu karena dia dari induk itu dibutuhkan pertama kolostrum. Kedua, induk yang motherhood-nya bagus, artinya induk yang perhatian kepada anaknya, mau menyusui, mau melindungi. Nah, ini yang harus kita cari. Ya, kalau kita mau melakukan beternak, ya, baik itu melalui breeding ataupun hanya sekedar pemilikan 1-2, maka pilihlah induk-induk yang punya sifat keibuannya baik, ya, motherhood-nya berjalan. Ya. Nah, pada saat kelahiran itu biarkan induk menjilati, ya, menjilati dulu seluruh tubuh sampai bersih. Itu memberikan kesempatan interaksi pertama antara ibu dan anak. Ini penting sekali. Nah, oleh karena itu semuanya harus tahu, ya, sebagai dokter hewan harus tahu bagaimana nanti perawatan induk dan anak ini pasca kelahiran. Ya. Kalau sampai ada induk yang menghindar dari anak yang baru lahir, itu harus dibantu segera, anaknya didekatkan, induknya diminta untuk menjilati, agar nanti induk kenal dengan anaknya dan tidak risih dan mau menyusui anaknya. Di 24 jam pertama ini kolostrum harus didapat. Ya, nanti kita bahas kenapa harus mendapatkan kolostrum. Untuk makanan ini juga berbeda, ya. Anda harus tahu bahwa makanan gizi pada saat induk bunting tua menjelang kelahiran, bunting mulai trimester kedua, ketiga itu makan konsentratnya sudah berbeda dengan pada saat dia masih koloni, ya, pada saat mau dikawinkan atau masih kosong. Ya. Oleh karena itu di domba dan kambing itu ada 3 macam konsentrat, ya. Namanya konsentrat untuk starter, itu baru lahir, baru umur masa sapi, ya, sampai menjelang dewasa. Kemudian baru setelah dewasa menjelang itu diberi konsentrat maintenance. Ya. Setelah nanti kawin, maka kebuntingan di atas 2 atau mulai kebuntingan ketiga, maka pakannya diganti konsentratnya adalah konsentrat yang untuk laktasi. Ini penting karena induk dengan pakan gizi yang baik, maka akan mengeluarkan air susu yang baik untuk anaknya. Nah, ini yang terpenting, ya, jangan sampai kelewatan. Kemudian amati induk gerak-geriknya, ya, bagaimana nanti kalau hewan besar kita periksa, ya, apakah umur kebuntingannya sudah di atas 8 bulan, ya, apakah posisi kepala, kaki depan sudah menjulur dan seterusnya, ya, itu harus diamati. Kalau nanti ternyata ada tanda-tanda akan terjadi distokia, maka harus dipersiapkan, ya, peralatannya, kemudian semuanya, dan perkiraan tanggal lahirnya, sehingga nanti begitu ada kesulitan segera bisa ditangani. Nah, bagaimana jika dalam 24 jam plasenta belum keluar? Maka pertama harus kita lihat, ya, kita bantu apakah bisa sebelum serviks menutup kita bisa secara manipulasi pada sapi untuk mengeluarkan plasenta. Ya. Hati-hati
antara mangkok ini ya, jangan sampai nanti melukai dinding uterus ya. Ini yang paling penting. Kemudian juga amati leleran vulva yang ada, baik warna, bau ataupun sifat lelerannya. Periksa saluran reproduksinya ya setelah melahirkan. Jika terjadi ASI-nya tidak keluar, maka bisa diinjeksi dengan oksitosin ataupun prolaktin. Ya. Tapi selama pemberian pakannya bagus, kondisi body kondisi skor sebelum bunting itu baik, maka insya Allah ya pada umur 8 sampai 9 bulan itu ambingnya sudah turun kalau orang peternak bilang ya. Jadi ambingnya mulai turun, kemudian mulai berisi, ya artinya bahwa itu kejadian yang normal pada induk yang akan melahirkan. Banyak terjadi, baik itu pada sapi, domba, kambing, yang pada saat menjelang kelahiran ambingnya belum turun, ya belum penuh dengan air susu. Nah ini juga perlu diperhatikan untuk persiapan untuk kalau nanti terjadi tidak keluar air susu. Ya. Kita punya peternakan, saya sendiri punya peternakan domba, itu ada domba Dorper ya, full blood dari Australia, kita import. Nah itu anaknya, itu yang full blood tadi, itu menyusu baik ya dengan induknya. Tetapi kita sebelahnya, yang satu kandang bersamaan, itu ada domba lokal yang juga melahirkan, tapi anaknya mati. Ya. Sehingga kita campur. Nah ternyata anak Dorper tadi itu menyusu di 2 induk. Sehingga luar biasa sehat dan pertumbuhannya, berat badannya maupun yang lain, di samping dia memang genetiknya sudah baik, karena mendapatkan 2 sumber ASI, maka pertumbuhannya hampir 2-3 kali pertumbuhan cempe. Ya artinya yang lain. Ya, sehingga dia umur 3-4 bulan itu sudah seperti induk ya, karena begitu besarnya badannya tadi. Nah, di samping dia bibitnya udah baik, dia juga mendapatkan 2 sumber ASI dari 2 induk. Nah ini luar biasa. Bagaimana kalau terjadi kematian ya, neonatal tadi ya, atau kematian perinatal? Jadi ada 2 poin. Kematian itu bisa perinatal, artinya terjadi kematian sebelum lahir ya, yaitu kematian sebelum ya, perinatal, sebelum lahir ya. Atau selama dalam waktu 42-72 jam setelah lahir normal. Nah pada sapi itu sekitar 5-15%, dan pada kuda tinggi sekali ya 20-30%. Nah penyebabnya apa? Yaitu aspeksia ya, kelaparan dan malformasi kongenital. Dan ini kelaparan itu sering terjadi karena apa? Karena ya tadi induknya baru pertama kali melahirkan, pertama kali laktasi atau pertama kali bunting, gizinya kurang baik. Mungkin pada saat perkawinan body kondisi skornya juga tidak ideal, sehingga produksi susunya sangat rendah, sehingga cempe ataupun pedet ataupun belo itu selalu berteriak-teriak ya. Itu tandanya apa? Tandanya bahwa anak tersebut selama hari itu ya itu belum mendapatkan makanan yang sesuai dengan porsinya. Nah biasanya kalau kejadian ini terjadi, maka anak-anaknya akan stunting, ya tidak bisa tumbuh dengan besar. Ya, oleh karena itu segera kalau misalnya itu memang induk tidak mendapatkan kolostrum, tidak mengeluarkan susu yang banyak, segera diganti dengan susu tambahan atau disusukan pada induk yang lain. Ya. Ini juga penggunaan induksi partus yang tidak tepat atau memacu prematur ya. Misalnya babi ya kurang dari 111 hari sudah di induksi partus ya,
atau sapi sebelum 265 hari diinduksi parturisi ya, sehingga dia partus sebelum waktunya. Jadi usahakan kalau induksi partus itu memang setelah pada umur kebuntingannya ya. Nah, bagaimana dengan kematian neonatal? Kematian neonatal ini adalah kematian neonatus selama beberapa minggu pertama kehidupan. Penyebabnya bisa herediter, lingkungan, nutrisi, infeksi lebih banyak karena ini waktunya beberapa minggu ya, artinya bisa sampai 1 bulan kehidupan. Nah, ini sayang sekali kalau sampai terjadi ini. Oleh karena itu nanti kalau ditemukan, kalau kita mau memelihara dalam bentuk koloni breeding amati ini ya, itu segera dikaling, diafkir ya, jangan dipakai lagi ya, karena pertama yaitu tadi dia pernah punya riwayat melahirkan tapi anaknya tidak bisa bertahan, maka lebih baik dikaling, ganti dengan induk yang sehat ya. Juga faktor lingkungan, dilihat kondisi kandangnya seperti apa, sanitasinya, sirkulasinya, ya ini karena kalau jelek itu bisa menjadi faktor predisposisi kejadian kematian. Nutrisi dan infeksi tadi, bahwa nutrisi ini sangat diperlukan sekali untuk kehidupan anak dan juga induk. Nah tadi kalau umbilikasnya tidak disinfeksi tetapi kondisi kandangnya kotor, maka bisa terjadi infeksi. Nah ini bagaimana untuk mengatasi dari kematian-kematian ini bisa dicatat ya. Nah, laktasi tadi kami sampaikan bahwa laktasi ini adalah produksi air susu yang sangat penting ya untuk kehidupan anak, untuk kesehatan anak. Ya. Kalau air susunya kurang, bisa stunting atau lemah, kemudian terjadi infeksi, kemudian terjadi kematian. Maka di dalam satu kelompok, apakah itu sapi, apakah itu domba, apakah kambing, lihatlah kematian, prosentase kematian anak. Ya. Kemudian dilihat, dievaluasi, induknya seperti apa, ya, pakannya bagaimana, sanitasi kebersihannya bagaimana. Ya, itu bisa dievaluasi dari sana. Kalau peternakannya yang sudah bagus, ya, pakannya bagus, kebersihannya bagus, ya biasanya angka kematiannya sangat kecil ya untuk kematian anak. Dan laktasi sebagai produksi itu juga fungsi utamanya adalah memberi makanan pada anak-anak yang baru dilahirkan. Jadi lihat kalau induknya punya rasa keibuan yang tinggi, sayang kepada anaknya, produksi susu cukup untuk menyusui, maka itu harus dipertahankan. Ya, pertahankan terus, gunakanlah induk itu untuk program breeding. Ya, itu saya kira bisa dipakai. Ya. Tapi kalau induknya saja kurang sayang terhadap anak, itu dan tidak mengeluarkan produksi air susu, maka dikaling saja. Ya, ganti induk yang lebih baik, yang lebih sehat, supaya nanti kebuntingan-kebuntingan berikutnya itu akan lebih menjanjikan ya, anaknya sehat dan cepat tumbuhnya. Nah, juga yang ketiga, air susu tadi memberikan antibodi ya, kolostrum tadi bagi anak hewan yang baru dilahirkan, yaitu melalui kolostrum. Nah, ini penting. Kolostrum yang asli dari induk ini luar biasa. Jadi kalau nanti begitu lahir anak sudah bisa menyusu, wah itu luar biasa. Ya, artinya induknya baik, ya, anaknya agresif untuk mendapatkan kolostrum. Ini biasanya akan bertahan hidup dan juga akan memberikan body kondisi skor ke depannya juga akan baik. Oke, kemudian yang berikutnya pertumbuhan, ya, ini pertumbuhan kelenjar susu dan laktasi ini berada di bawah pengaruh hormon. Ya, hormon ini sangat menentukan ya terhadap produksi susu.
Kemudian juga saraf-saraf di dalam puting susu ini juga memegang peranan penting tidak langsung pada sekresi air susu dengan menstimulasi pelepasan prolaktin. Dan yang penting untuk memulai dan mempertahankan laktasi yaitu melepaskan oksitosin sehingga terjadi pemancaran atau penurunan air susu. Ya. Jadi oksitosin ini hormon yang sangat berperan di dalam proses keluarnya air susu. Ya. Kemudian hormon yang lain bagaimana? Ini hormon-hormon di dalam tubuh itu sebenarnya saling bersinergi dan juga saling membantu ya di dalam perkembangan dan pemancaran air susu. Misalnya estrogen ini memacu perkembangan saluran-saluran di mami, ya, saluran-saluran utama. Kemudian ada progesteron dan juga estrogen itu juga memacu perkembangan alveoli dan juga pertumbuhannya. Alveoli adalah nanti kantong-kantong yang di dalamnya ada air susunya, ya, sehingga nanti bisa dengan adanya oksitosin maka air susunya bisa keluar. Prolaktin, hormon pertumbuhan, insulin, tiroid, dan juga kortisol. Jadi ini hormon-hormon yang berperan di dalam proses pengeluaran ataupun produksi air susu. Nah, sekresi air susu itu juga bisa dirangsang, ya, artinya melalui pijatan atau rangsangan atau penyusuan dari anak ini akan menggertak, ya. Intinya kalau itu disusui anaknya maka prolaktin akan keluar, ya, karena dia sarafnya akan menggertak pembebasan prolaktin. Nah, adanya prolaktin ini tentu akan memacu proses laktasi. Selain itu, adanya rangsangan dan pembebasan oksitosin dari pituitari posterior ini akan memacu myoepitel sel sekeliling alveoli dan ductus alveolinya sehingga air susu keluar atau let down milk, ya. Jadi air susu turun ataupun keluar. Nah, pemancaran air susu ini juga akan terganggu bila hewan terkena rasa takut atau stres. Jadi pada saat domba melahirkan itu jangan dipindah dulu, ya. Artinya lingkungannya juga di situ sudah mengenal, jangan dibikin stres, ya. Begitu misalnya begitu mendekati kelahiran malah justru dipindah di kandang panggung misalnya kalau untuk domba. Nah, nanti penyesuaian lagi maka bisa stres, ya. Sehingga air susu mungkin tidak keluar, ya. Bisa sakit, bisa terkena mastitis dan seterusnya. Ya, ini juga gangguan-gangguan yang bisa mengganggu kelancaran proses air susu tadi. Nah, kalau stres bagaimana? Ini ada vasokonstriksi arteri atau vena sehingga oksitosin tidak mencapai di sel-sel myoepitel. Jadi nanti ada gambar ilustrasi untuk menggambarkan bagaimana proses ini. Nah, ini tadi gambar yang kami maksudkan. Yang di bawah ini ada nomor 1, ini adalah faktor suckling ataupun cempe yang kalau pada domba menyusu itu akan memacu pituitari anterior atau otak untuk mengeluarkan oksitosin. Nah, oksitosin itu akan mendorong berbagai alveoli di dalam ambing tadi untuk memacu produksi susu agar terjadi keluar, ya, let down milk tadi. Jadi alveoli akan berkontraksi dan mengeluarkan air susu. Jadi itu proses daripada laktasi ataupun mekanisme keluarnya air susu, ya. Itu disebabkan oleh adanya cempe kalau pada domba, kambing, ya, menyusu induknya atau pedet, ya.
dengan suckling tadi menyusu, maka saraf-saraf yang ada di mame tadi dan juga impulses dari berbagai neuron itu langsung bergerak ya ke hipotalamus. Kemudian dari hipotalamus mengeluarkan oksitosin, kemudian memompa alveoli dan keluarlah air susu. Ya. Nah, ini digambarkan tadi yang lebih ringkas ya. Ada tadi ya dari alveoli tadi bisa memompa dan juga mengeluarkan air susu akibat rangsangan dari suckling, kemudian masuk ke pituitary anterior, memproduksi oksitosin, memacu alveoli dan keluarlah air susu. Nah, bagaimana dengan massa otot ya di dalam ambing tadi? Kalau kita lihat berdasarkan stadium dari fungsi dari stadium reproduksi. Prenatal tadi kami sampaikan bahwa prenatal itu kehidupan sebelum lahir, kemudian sebelum pubertas, kemudian sesudah pubertas itu semua jaringan-jaringan sekretory tisu belum berkembang. Tapi begitu kebintungan pertama, maka mulailah jaringan-jaringan tisu itu berkembang ya pada saat partulisi, terus diikuti dengan puncak ya. Itu pada kebuntingan pertama. Pada kebuntingan kedua tentu akan jauh lebih besar dan produksi susunya tentu jauh lebih banyak ya dibandingkan dengan laktasi yang pertama. Jadi yang kedua ini akan lebih memacu ya lebih besar produksi telurnya, produksi susunya. Jadi ini prenatal, before puberty, setelah pubertas ini mulai berkembang ya. Jaringan-jaringan tisu maminya mulai berkembang. Kebuntingan pertama ini juga demikian. Jaringan-jaringan saluran, kemudian jaringan stroma dan sekretory tisunya itu sudah mulai nampak besar dan puncaknya adalah sesudah partulisi. Demikian juga pada second laktasi. Nah, ini juga gambar yang sama, intinya bahwa ambing ini sangat menentukan sekali untuk produksi setelah mendapatkan stimulasi dari estrus, dari oksitosin. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ini yang sering terjadi di lapangan. Pertama, bisa induknya mati. Kedua, induknya tidak memproduksi susu. Ya, sehingga bahwa susu pengganti kolostrum itu diperlukan ya. Dan apalagi kalau induknya mati dan air susunya tidak keluar, maka siap-siap ya itu harus dibantu dengan susu pengganti pagi dan sore. Diberikan melalui DOT ya. Jadi nanti ada rumusnya bagaimana membuat susu pengganti. Susu pengganti itu bisa kita produksi sendiri, kita bikin sendiri, atau kita bisa beli jadi berupa susu bubuk kayak susu SGM itu ya. Jadi susu bubuk atau Calvolac ya, kalau nama pabriknya itu nanti tinggal dicampur dengan air, dipanaskan, kemudian dalam kondisi hangat ya tidak terlalu panas, maka itu bisa diberikan dengan susu pengganti yang tinggal beli ya sudah ada. Kemasannya bisa 1 kilo sampai 25 kilo. Nah, kolostrum ini mengandung banyak protein, mineral ya, imunoglobulin untuk kekebalan tubuh dan antibodi ya. Jadi itu diberikan sampai nanti masa sapih kalau induknya tidak tertolong. Nah, kalau ini ada kemungkinan anaknya juga stunting kalau induknya memang betul-betul nggak mengeluarkan air susu atau mati. Ya, selama susunya cocok mungkin nggak masalah, tapi kalau tidak cocok
itu akan bermasalah. Artinya di dalam pertumbuhan berat badan dan lain-lain. Nah, kalau pedet, kita bicara pedet, maka sistem pencernaannya itu belum berkembang. Ya. Termasuk pada domba juga demikian. Kalau pencernaannya belum sempurna, itu jangan diberi konsentrat yang maintenance ataupun yang laktasi. Itu nanti akan terjadi penyumbatan dan juga akan terjadi kematian yang tinggi. Ya. Karena prosesnya cukup lama, ya. Jadi perkembangan sistem digesti ini dimulai dari 2 minggu sampai 4 bulan, ya. Kemudian perkembangannya, perubahan-perubahannya, ya. Jadi dari abomasum itu berubah dari 60% ke 8%, ya, abomasum. Jadi mengecil, ya. Kemudian rumen juga berubah dari 20% menjadi 80%. Jadi full mature stomach. Ya, jadi nanti posisi yang normal seperti pada gambar bawah yang warna coklat. Nah, tadi saya sampaikan bahwa disinfektan tali pusat, ya, itu penting dilakukan, ya. Apalagi nanti kondisi kandangnya kotor atau biasa kotor. Ya. Kalau lingkungannya bersih, yang tiap hari dibersihkan, kandang sapinya bawahnya ada karpetnya, karpet kandang sapi, itu mungkin tidak perlu. Tapi kalau masih campur, apalagi di tanah, ya kotorannya tidak jarang ditimpal, ya ini maka wajib ya dilakukan disinfektan. Jadi caranya bisa ujung tali direndam dalam rautan dan ditekan dengan kapas steril, ya kemudian dilepas, ya. Ini model disinfektan yang ada. Nah, bagaimana cara mengganti kolostrum? Jadi anak hewan yang baru lahir, ya itu harus mendapatkan kolostrum dalam waktu sampai 1-2 jam. Dan zat kebal di dalam kolostrum itu hanya dapat diabsorpsi selama dalam waktu 12-36. Jadi intinya 1 hari pertama setelah lahir, ya sampai 2 hari pertama itu waktu yang menentukan. Induknya mau menyusui atau tidak, induknya keluar susunya atau tidak, anaknya bisa menyusu atau tidak, itu akan menentukan ke depan. Ya, selama itu bisa diikuti, terjadi, maka pasti anaknya akan sehat. Induknya juga demikian. Jadi pentingnya pemberian kolostrum itu karena pertama mengandung antibodi, ya sebagai laksatif, mengandung protein 5 kali lebih besar, lemak dan mineral 2 kali, dan mineral 10 kali dari susu biasa. Ya ini tentu sangat penting sekali adanya kolostrum ini. Pemberian antibiotik pada minggu pertama ini juga akan melindungi infeksi, dan anak piatu artinya induknya yang mati itu sebaiknya memang diberi susu dari spesies yang sama. Jadi kalau ada anak domba induknya mati, maka susukan pada domba yang sedang melahirkan juga, ya, sehingga mendapatkan kolostrum maupun susu dari induk langsung, ya, dari induk yang berbeda. Jadi pemberian susu bisa dilakukan dengan botol pada minggu pertama tiap 1-3 jam, lalu 4-12 jam untuk 1 minggu ke depan. Jumlahnya 10% dari berat anak terbagi dalam beberapa pemberian. Jadi ada S-Bilac, ada SPF, ya, dan seterusnya. Nah, ini komposisi daripada kolostrum, ya, dibandingkan dengan air susu biasa. Ya, ini memang berbeda sekali, ya. Ada kandungan lemaknya, proteinnya, laktosenya, mineral, imunoglobulinnya itu tinggi sekali. Ya, misalnya pada hari pertama, 24 jam pertama, kolostrum itu mengandung 5,1 imunoglobulin. Ya, ini tinggi sekali. Vitamin A, E, B12-nya juga paling tinggi, ya, sangat tinggi sekali. Oleh karena itu dianjurkan kalau hari pertama anak mendapatkan minum yang baik dari induk, mendapatkan kolostrum,
maka peluang untuk hidup dan berkembang tinggi sekali. Tapi begitu lahir induknya mati, nah ini tergantung. Mau nggak, ada nggak induk yang lain yang mau menyusui? Ini jarang terjadi. Atau kita berikan susu pengganti yang kualitasnya tentu jauh dari susu aslinya. Ini mempengaruhi kehidupan fetus, cempe ataupun pedet. Imunoglobulin yang ada itu adalah imunoglobulin G sekitar 8%, total imunoglobulin. Sisanya terdiri dari imunoglobulin IgM atau imunoglobulin A, konsentrasi imunoglobulin tertinggi dengan first milking, kemudian akan menurun pada pemerahan yang kedua dan 30-50% setelah pemerahan yang ketiga dan seterusnya. Nah, transfer kekebalan pasif dari induk ke anak ini juga terjadi ya. Jadi first colostrum harus diberikan kepada anak dalam 1 hari pertama ya, ataupun bisa juga ditoleransi dalam 2 hari pertama sampai 4 hari pertama. Kemudian pemberian susu setiap 12 jam ya, ini bisa di second feeding, artinya pemberian yang kedua. Tapi kalau kita di domba dan kambing kita berikan pagi kemudian sore ya, untuk mempertahankan supaya tidak kelaparan ya, artinya diberi air susu tambahan yang baik. Ini contoh-contoh bagaimana imunoglobulin itu bisa diserap pada sapi, anak sapi ya, dari umur 0 jam sampai di 24 jam pertama. Jadi ini contoh saja bahwa semakin lama akan semakin menurun. Rata-rata setiap ekor induk sapi perah itu bisa menghasilkan kolostrum sekitar 6-8 hari pada hari pertama setelah melahirkan. Jadi luar biasa ya, itu bisa diberikan kepada pedetnya. Sementara anak sapi itu hanya mengkonsumsi sekitar 4-5 liter per hari. Jadi masih ada sisa. Jadi kurang-kurangnya sekitar 2-3 liter kolostrum sapi pada hari pertama itu tidak termanfaatkan karena kolostrum, karena ini juga beda, karena sudah banyak materi kandungan yang ada, karena ini memang khusus untuk yang baru lahir, maka dijual pun tidak laku. Jadi 2-3 liter ini juga akan terbuang. Ini contoh untuk pengganti kolostrum, nanti bisa dibaca bagaimana kita mempersiapkan kalau induk itu mati tidak keluar air susunya. Kalau kita tidak bisa mencarikan induk yang dalam kondisi yang sama dan mau menyusui anak induk lain, maka tidak perlu dibuat. Tapi kalau tidak, maka segera dibuatkan kolostrum 1-2 hari pertama, kemudian setelah itu baru bisa menggunakan susu bubuk yang dijual secara komersial, ya, ada Calfolak dan lain-lain. Nah, gangguan penyakit itu urakus ya, ini pada kuda infeksi pusar ya, karena terbuka tadi ya, terapi dengan antibiotik selama 7 hari. Retensi mukonium juga ini juga terjadi, menyumbat dalam 24-36 jam pertama. Gejalanya kolik, ya sering merejan, ini juga sering terjadi. Enema seperti air garam, minyak mineral, olive, ya air sabun ini penting dilakukan. Ini sering terjadi pada pedet ataupun cempe. Kalau tidak segera ditangani, biasanya akan terjadi kematian. Ini juga penyakit yang lain. Ya, ada CU ya, kemudian ada defisiensi koper, yodium, selenium, vitamin A ya, ini sering terjadi, dan juga neoplasma. Penyakit-penyakit yang lain itu bisa dari perdarahan pada tali pusar ya, karena terputus ya, ini harus segera diligasi ya. Kemudian juga fibroelastosis katup jantung pada anjing, kucing, sapi, dan ini kematian terjadi 2-3 bulan pasca kelahiran. Ini juga perlu diperhatikan.
dan gangguan penyakit yang sering terjadi itu juga karena manajemen yang jelek. Ya. Manajemen yang jelek itu menghasilkan hal yang jelek juga. Ya. Jadi misalnya menyebabkan kematian, ya, terjadinya distokia yang lebih, perkawinannya inbreeding atau pelarian prematur, induk kurang gizi, kondisi skornya sangat jelek sekali, ya di bawah 2. Kemudian karena kekurangan gizi, perawatan yang kurang baik, induk tidak mengeluarkan air susu, atau juga menolak behavior induk yang kurang bersifat keibuan. Nah ini faktor-faktor jelek ini harus segera diatasi, kalau perlu memang dikaling, ya dikaling untuk diganti supaya tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Distokia itu sering menyebabkan luka pada saluran peranakannya, misalnya fraktur pada rahang, fraktur tulang rusuk, ini bisa mengganggu. Ya, jadi pada saat penanganan distokia ini diharapkan bisa selega artis mungkin, ya, jangan terlalu dipaksakan, ya. Karena sering kalau kita sudah menangani terlalu lama, induknya udah kesakitan, kita kadang-kadang juga kesabarannya terganggu, ya. Artinya kita paksakan walaupun masih fleksi di kaki depan, misalnya kita coba paksa, itu nanti akan menyebabkan kesakitan pada induk dan mungkin bisa menyebabkan kematian. Dislokasi sendi pinggul, misalnya anak yang terlalu besar, itu juga bisa terjadi. Nah, ini saya kira slide terakhir, ya, bahwa nutrisi pada pedet ini sangat penting. Tadi saya sampaikan di awal bahwa memang sebaiknya pemberian konsentrat itu dibedakan. Konsentrat yang khusus untuk starter, konsentrat yang untuk maintenance, dan juga konsentrat untuk laktasi. Ini juga harus dibedakan, ya, agar nanti bisa pertumbuhannya dari anak sampai induk itu bisa terjamin. Ya. Ini juga di padangan yang bebas seperti peternakan di Australia itu juga lebih baik, ya, untuk pertumbuhan pedet tadi. Juga pada akhir triwulan ketiga ini juga untuk sapi darah, ya, sapi-sapi darah ini pada 3 bulan kebuntingan ini diperlukan nutrisi yang lebih besar lagi untuk perkembangan pedet, calon pedet, ya. Sehingga tadi ada konsentrat khusus untuk laktasi, ya. Jadi untuk sapi-sapi darah yang baru pertama kali mau beranak itu juga gizinya harus dikuatkan, ya, supaya nanti tidak terjadi gangguan pada saat kelahiran maupun perawatan anak. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan cukup jelas apa yang saya sampaikan. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan di-share melalui chat ataupun melalui sumber yang lain. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar dan mudah-mudahan apa yang sampaikan jelas dan nanti sampai kuliah berikutnya untuk patologi kebuntingan. Ada pertanyaan mungkin 1-2 pertanyaan sebelum kita tutup melalui chat. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, saya akhiri sampai sekian. Nanti kita ketemu lagi di
Saya coba cek ya. Oke, saya kirim chat. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Saya izin live dan nanti ketemu di minggu depan pada patologi kepentingan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya izin untuk live ya. Terima kasih ya, sampai ketemu lagi.